Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi sistem operasi. Tahukah kamu sistem operasi itu apa? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menghubungkan antara perangkat keras atau hardware dengan user atau pengguna. Bayangkan jika tidak ada penghubung atau sistem operasi, apakah user dapat berbicara dengan benda mati ke hardware? Nah, di sini sistem operasi menjadi perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya dari sistem komputer. Nah, sebelum kita lanjut, kamu harus pahami dulu 3 bagian sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Perangkat keras. Misalnya CPU atau Central Processing Unit, kemudian monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang intinya dia bisa dipegang. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Software di sini terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan sistem utility. Selanjutnya brainware. Brainware yaitu manusia sebagai pengguna atau user. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa fungsi dari sistem operasi atau operating system dapat disebut sebagai kumpulan dari software, perintah atau program pengendali hardware, antara lain disk drive, hard disk, CD, atau DVD-ROM atau DVD-RW. Monitor, keyboard, mouse, scanner, atau printer. Operating system juga merupakan perantara user dalam menggunakan program aplikasi seperti program pengolah kata, pengolah angka, pengolah grafis, dan presentasi. Sekarang kita harus tahu perkembangan sistem operasi. Ada 4 generasi dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama adalah generasi pertama itu tahun 1945 sampai 1955. Kemudian tahun kedua tahun 55 sampai 65, tahun ketiga 65 sampai 80, dan sekarang adalah generasi keempat yaitu pasca tahun 1980, di mana kekuatannya ada pada Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman bagi penggunanya. Apa sebenarnya tujuan dari sistem operasi? Jadi, sistem operasi sebenarnya adalah memudahkan kita untuk berinteraksi. Tujuannya, yang pertama adalah komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman. Kemudian memungkinkan sumber daya manusia digunakan secara efisien dan memungkinkan menerima perubahan, pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Bagian-bagian sistem operasi. Pertama adalah mekanisme boot. Kemudian ada common interpreter atau cell. Selanjutnya ada resource allocator, kemudian handle, dan driver.
Semua ini adalah bagian-bagian dari sistem operasi yang tugasnya atau masing-masing ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, jenis-jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi ada open source dan closed source. Apa itu? Jadi sistem operasi open source yaitu sistem operasi dengan kode program terbuka yang dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat disebarluaskan. Sedangkan sistem operasi closed source atau kode program tidak bisa dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun berbayar. Jadi kalau open source tadi gratis bisa jadi dan closed source itu bisa jadi berbayar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis sistem operasi. Ada Linux, kemudian Mac OS, kemudian Windows, Unix, kemudian MS-DOS, BlackBerry, Android. Nah, semua ini adalah jenis-jenis sistem operasi, baik itu yang berjalan di komputer maupun di smartphone. Selanjutnya, tugas kita adalah kita memilah dari gambar tersebut manakah yang sistem operasi open source dan closed source. Akan cari tahu juga sistem operasi di smartphone. Ikuti petunjuk Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.